mau tanya tentang isu kebebasan berpendapat, Pak. Jadi menurut aku ini kan kayak dari tadi tuh Marco Maru ketakutan gitu kan ya. Kayak aduh Banget. saya khawatir apa segala gitu. Nah ini nih clearly ada fenomena yang namanya yang self-censorship yang terjadi. Jadi menurut aku isu kebebasan berpendapat tuh ada mungkin dua layer. Yang pertama itu hukum yang masih banyak yang disalahgunain, yang karena mungkin multi interpretatif jadinya bisa ditarik-tarik jadi yang dibilangnya karet. Tapi yang kedua itu juga ada kultur sih, yang dimana kebanyakan yang saling melapor itu kan warga melaporkan warga, bukannya pihak yang berkuasa atau pejabat yang mungkin disinggung itu yang melaporkan, tapi relawannya atau mungkin siapanya lah, pokoknya warga melaporkan warga. Nah, apa langkah konkret dari Pak Anies untuk ngebetulin ekosistem kebebasan berpendapat Indonesia ini supaya lebih healthy, baik dari hukum dan kultur itu? Makasih Amigel. Jadi saya sependapat sekali, kita ini sudah tidak boleh lagi punya rasa takut di dalam mengungkapkan pendapat. Dan saya pernah ditanya pada waktu itu soal kebebasan ini, saya bilang selama di publik kita masih menyebut nama Indonesia dengan istilah Kanoha Wakanda, maka kita masih punya masalah dengan kebebasan berbicara di tempat ini. Betul. Udah gak boleh. Nah, mau nyebut Jakarta, terus nyebut Jakarta juga pernah ada nyebut Jakarta itu apa? Konoha, ada juga nyebut macam-macam lah gitu. Sekedar gak, nah menurut saya gini harus diubah itu. Satu soal aturannya, ada peraturan-peraturan undang-undang yang karet sifatnya, yang bisa digunakan untuk apa saja, siapa saja oleh pemegang kewenangan. Nah ini menurut saya harus diubah undang-undang itu, supaya ada perasaan kebebasan. Yang kedua, pemegang otoritas yang dikritik, jangan biarkan ada praktek-praktek tuntutan-tuntutan kanan kiri. Jadi Amigel, saya mau tunjukkan rekam jejak, kami di Jakarta kurang apa kritiknya, kurang apa caci makinya, kurang apa framingnya. Pernahkah ada yang dibawa dalam penuntutan? Nol, kami tidak pernah menuntut siapapun untuk apapun yang dikatakan. Nol, nggak pernah. Dan ketika ada salah satu dari teman kita yang mau melakukan itu, maka kami bilang don't do it. Just don't do it. Jadi jangan kemudian, oh bukan saya kok, itu kan relawan saya. Ya sama aja. Sama aja benar. Sama aja. Don't do it. Jadi ketika bilang jangan setengah-setengah. Ketika ada yang melakukan, no please don't. Kenapa? Karena itu akan merusak iklim. Tapi kita juga ketemu, Miguel, situasi di mana sudah diberitahu jangan dan ngotot terus. Oke, kita nggak dalam posisi bidang ngatur perilaku orang, tapi kita tunjukkan bahwa secara prinsip kami ingin agar siapapun boleh mengatakan apapun, tetapi ada batasnya. Apa batasnya? Tidak melanggar sikap membahayakan. Oke, kalau itu membahayakan itu membahayakan ancaman fisik, kekerasan. Nah itu lain cerita. Tapi selama itu ungkapan pikiran, sekedar ungkapan pikiran, maka itu sesuatu yang menurut saya harus dihormati, dihargai. Dan ini Amigel bukan saya katakan sekarang aja, dari dulu ketika tugas di Jakarta selalu bilang, apapun dikatakan orang terhadap gubernur Jakarta itu dicatat tapi tidak perlu diproses secara hukum, karena biarkan nanti sejarah yang akan menilai apa yang dikatakan oleh dia dan masyarakat. Tepuk tangan sekali lagi untuk jawabannya Pak Mas Anies.